الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خصنا بخير كتاب أنزل، أكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا الله بالإسلام خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat maghrib di Masjid Raya yang kita cintai, dan segenap para pendengar Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya dimanapun Anda berada. Masih dalam nuansa memperingati atau mengenang atau introspeksi diri, muhasabah dari bencana yang baru saja menimpa kita, menimpa Aceh dan sebagian dari daerah lain di Pulau Sumatera, yang pada momen sebelumnya di tempat yang berbahagia ini sudah kita sebutkan bahwa di dalam agama kita, agama Islam, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian berupa musibah, itu disebabkan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Sedikit yang Allah nampakkan kepada kita berupa musibah, dan banyak sekali yang Allah maafkan. Setelah 20 tahun tsunami, baru kali ini Allah perlihatkan kembali musibah yang lumayan, ya. Mungkin kalau kecil-kecil gak mempan, maka
maka sekali-kali perlu diberikan yang agak terasa begitu, supaya semua ikut merasakan. Biasanya setiap tahun itu musibah banjir itu sering terjadi di Lok Sukun, Aceh Utara saja. Kadang-kadang di Tamiang, kadang-kadang di Takengon, Aceh Tengah. Tapi kali ini Allah kasih lebih terasa, biar semua ikut introspeksi diri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum, untuk dirasakan ba'dalladzi amilu, sebagian dari ulah tangan mereka, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Jangan lupa lagi. Itu konsep dalam agama kita. Jadi musibah yang terjadi itu adalah perbuatan dari apa yang kita lakukan berupa kemaksiatan. Bukan tidak ada tujuan selain untuk menjadikan kita introspeksi diri, sadar kembali. Juga itu potensi untuk ada alasan. Walaupun Allah Maha Kuasa, Allah bisa memberi pengampunan kepada siapa yang Allah inginkan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampunkan siapa yang Allah kehendaki dan mengazab siapa yang Allah kehendaki. Tapi sekali-kali Allah kepingin ketika Allah memberi pengampunan kepada kita ada alasan, ada sebabnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin wala adhan hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Jadi apapun kesusahan, kesakitan, baik itu pikiran atau fisik, baik yang kita pikirkan di masa yang akan datang atau yang sudah berlalu, sampai duri yang menuju kepada jari-jari kita, itu cara Allah untuk memberi pengampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi alasan bagi Allah bersabar. Ini saya uji, bersabar, ini saya kasih imbalan. Itu pengampunan. Itu konsep dalam agama kita, agama Islam. Jadi musibah disebabkan dari ulah tangan manusia, tangan kita sendiri, dan juga itu sebagai alasan, sebab untuk Allah sucikan kita, bersihkan kita. Pada saat kita meninggal dunia nanti, mudah-mudahan berkat kesabaran yang kita lakukan di muka bumi ini, pada saat Allah memberikan musibah kepada kita, maka Allah bersihkan kita dari dosa-dosa. Agama sebelumnya yang pernah Allah turunkan adalah agama Yahudi dan agama Nasrani. Ternyata dalam agama Yahudi, pada momen kali ini kita akan menceritakan tentang agama Yahudi. Ternyata musibah itu di dalam agama Yahudi itu juga disebabkan oleh ulah dan pekerjaan dosa yang dilakukan oleh penganut agama Yahudi juga. Jadi bukan agama Islam saja. Ini konsep tauhid, ya, konsep agama Allah, konsep agama samawi, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi penyebab bencana yang terjadi kepada Bani Israel
Bahkan kalau Bani Israel sampai sekarang, yatihuna fil ard, mereka terkatung-katung di muka bumi sampai sekarang. Nggak punya tanah, nggak punya negeri. Negeri Israel sekarang itu negeri hasil rampokan, hasil rampasan. Dan insya Allah ke depan akan meninggalkan negeri itu juga insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan dalam waktu yang sedekat-dekatnya mereka meninggalkan negeri Palestina itu. Karena negeri rampasan dari tangan orang. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 246 Allah berfirman terkait kegelisahan, terkait kesusahan, terkait penderitaan musibah yang menimpa Bani Israel setelah Nabi Musa meninggal dunia. Jadi setiap mereka melenceng setelah Nabi Musa, bahkan semasa Nabi Musa mereka sudah melawan ya. Ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk masuk ke Palestina, qalu inna fiha qauman jabbarin. Kami tidak mau masuk ke Palestina Musa. Di sana ada raja yang zalim. Idhhab anta wa rabbuka. Kalau engkau paksakan kami masuk, kami tetap tidak mau. Pergi saja engkau dan Tuhanmu. Nah, begitu kata-kata mereka kepada nabi mereka, nabi dan pemimpin mereka. Idhhab anta wa rabbuka faqatila. Berperanglah kalian berdua. Inna hahuna qa'idun. Padahal hidup bersama Nabi Musa. Baru saja beberapa hari yang lalu, baru melewati sungai Laut Merah yang berubah menjadi daratan. Baru saja diperlihatkan mukjizat di hadapan mata mereka bahwa Nabi Musa ini benar-benar Nabi. Setelah menyeberang lautan, ayo kita lanjutkan perjalanan sampai ke Palestina. Qalu inna fiha qauman jabbarin. Kami tidak mau. Kalau tetap engkau paksakan, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna qa'idun. Tetap tidak mau. Bagaimana setelah Nabi Musa tidak ada? Tentu kejahatan ini tambah merajalela. Akan tetapi rahmat Allah kepada mereka. Wafaddalnakum 'alal 'alamin. Allah berikan kelebihan kepada Bani Israel. Tapi mereka tidak berterima kasih kepada Allah. Tidak bersyukur. Di antara kelebihan yang Allah berikan, setiap mereka melenceng, Allah utuskan Nabi baru. Cuma Nabi tidak seperti Nabi Musa ya. Tidak berupa Nabi yang wajib diketahui. Nabi yang wajib diketahui itu 25 orang. Nah, ini nabi-nabi yang tetap nabi tapi tidak sebesar jabatan kenabian Nabi Musa, Nabi Muhammad, nabi-nabi para anbiya. Ada yang namanya Yusha' bin Nun. Nah, ini semasa dengan Nabi Musa. Dia sebelum Nabi Musa wafat, Yusha' bin Nun ini sudah ada. Bahkan semasa dengan Nabi Musa. Kemudian ada Nabi Syama'un dan nabi-nabi yang lain. Dalam Al-Baqarah